merayakan kemerdekaan, tapi ternyata perjuangan belum berakhir. Banyak tantangan berat yang harus dihadapi, mulai dari masalah politik sampai dengan ekonomi. Saran bagaimana bangsa kita mempertahankan kemerdekaan? Yuk simak penjelasan kami tentang politik dan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia langsung menghadapi banyak tantangan di bidang politik. Pemerintahan baru dimulai dibentuk, tapi masih belum stabil karena belum ada pengalaman dalam mengelola negara. Awalnya Indonesia memakai sistem kabinet presidensial, tapi kemudian diubah menjadi kabinet parlementer karena situasi politik saat itu menuntut perubahan yang sangat cepat. Masalah besar datang ketika Belanda belum mau mengakui kemerdekaan kita. Mereka mencoba kembali menjajah Indonesia dengan melakukan dua agresi militer besar. Yang pertama, agresi militer Belanda pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Namun, perjuangan bangsa Indonesia nggak cuma lewat peperangan. Diplomasi juga dilakukan melalui perjanjian-perjanjian penting seperti Linggarjati, Renville, dan Royen-Royen. Semua usaha itu menunjukkan betapa gigihnya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Walaupun banyak tekanan dari luar negeri, semangat para pemimpin dan rakyat Indonesia waktu itu tidak pernah padam. Kalau bicara soal ekonomi di masa awal kemerdekaan, keadaannya juga sangat berat. Setelah merdeka, Indonesia belum punya sistem ekonomi yang kuat dan masih sangat bergantung pada peninggalan masa penjajahan. Belanda bahkan melakukan barikade ekonomi yang membuat Indonesia kesulitan berdagang dengan dunia luar. Akibatnya harga barang naik dan banyak uang asing beredar di masyarakat sehingga terjadi inflasi besar-besaran. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan Orange Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang resmi pada 30 Oktober 1946. ORI menjadi simbol bahwa Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) yang berperan penting dalam mengatur keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Meski ekonomi Indonesia waktu itu serba sulit, semangat rakyat untuk mandiri luar biasa banget loh. Mereka tetap bekerja keras, saling membantu dan percaya bahwa Indonesia bisa maju tanpa bergantung pada penjajah. Dari masa awal kemerdekaan, kita belajar bahwa membangun negara itu nggak mudah, butuh semangat perjuangan, kerja keras, dan persatuan. Para pendiri bangsa menghadapi banyak rintangan, mulai dari tekanan politik, perang, sampai krisis ekonomi. Tapi mereka nggak menyerah karena cinta mereka pada Indonesia begitu besar. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat itu, terus belajar, bekerja keras, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kita buktikan bahwa semangat perjuangan nggak berhenti di masa lalu, tapi terus hidup di diri kita.